Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Putri Ayu Daturahmah dari Prodi Tadbis IPA. Di kesempatan hari ini, kita akan belajar mengenai ekologi dan keanekaragaman hayati. Apa yang dimaksud ilmu ekologi? Ilmu ekologi adalah ilmu yang mengkaji tentang interaksi antara organisme dengan organisme lain maupun dengan lingkungan dunia. Jadi, ekologi itu membahas tentang cara organisme dalam mencari makanan, cara organisme memanfaatkan sumber daya, atau bagaimana kehadiran dan aktivitas mereka yang mempengaruhi lingkungan tempat tinggalnya. Sebab yang pertama yang kita pelajari adalah lingkungan makhluk hidup. Lingkungan makhluk hidup itu merujuk pada semua yang ada di lingkungan tersebut. Lingkungan dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, lingkungan akuatik atau air. Dan yang kedua, lingkungan terestrial atau tanah. Kemampuan organisme dalam bertahan hidup itu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, ada faktor abiotik dan yang kedua ada faktor biotik. Faktor abiotik adalah faktor yang tak hidup. Contohnya ada cahaya, ada suhu, ada air, ada kelembapan udara, pH tanah, dan juga salinitas. Yang pertama ada cahaya. Cahaya ini sangat penting untuk makhluk hidup, khususnya untuk tumbuhan. Karena apa? Karena tumbuhan itu membutuhkan cahaya untuk melakukan fotosintesis. Nah, hasil dari fotosintesis akan dimanfaatkan oleh hewan dan juga manusia. Suhu adalah ukuran tingkat panas atau dingin dari suatu lingkungan. Suhu juga mempengaruhi berbagai proses biologis seperti metabolisme, pertumbuhan, dan reproduksi. Selanjutnya ada air. Air sangat penting bagi kehidupan di bumi karena hampir semua kehidupan itu memerlukan air. Contohnya, tumbuhan memerlukan air untuk proses fotosintesis. Hewan memerlukan air untuk minum. Manusia memerlukan air untuk minum, untuk mandi, dan sebagainya. Selanjutnya ada kelembapan udara. Udara merupakan campuran dari berbagai gas, misalnya nitrogen, oksigen, karbon dioksida, dan karbon monoksida. Oksigen dibutuhkan oleh manusia untuk pernapasan dan karbon dioksida dibutuhkan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Selanjutnya ada pH tanah. pH tanah merupakan tingkat keasaman suatu wilayah yang mempengaruhi tingkat kesuburan perairan dan mempengaruhi kehidupan makhluk hidup di dalamnya. Jadi, tumbuhan itu bisa hidup di pH tanah tertentu, biasanya di bawah 7. Faktor abiotik yang terakhir adalah iklim. Iklim merupakan keadaan cuaca rata-rata suatu wilayah dalam kurun waktu yang lama. Iklim terbentuk dari berbagai interaksi abiotik seperti kelembapan udara, suhu, curah hujan, cahaya matahari, dan sebagainya. Itulah tadi faktor-faktor abiotik yang mempengaruhi lingkungan. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang faktor biotik. Faktor biotik adalah faktor yang berasal dari makhluk hidup yang mempengaruhi ekosistem. Ini termasuk organisme hidup seperti tumbuhan, hewan, jamur, dan mikroorganisme. Faktor biotik memainkan peran penting dalam ekosistem karena mereka berinteraksi satu sama lain dengan lingkungan mereka. Berdasarkan dengan fungsinya, faktor abiotik dibagi menjadi 3. Yang pertama ada produsen, yang kedua ada konsumen, dan yang ketiga ada dekomposer. Yang pertama ada produsen. Produsen ini adalah makhluk hidup yang bisa membuat makanan sendiri atau autotrof. Melalui apa? Melalui fotosintesis. Jadi, makhluk hidup yang bisa menjadi produsen adalah tanaman dan juga alga hijau. Yang kedua ada konsumen.
Konsumen adalah organisme yang tidak bisa membuat makanan sendiri atau heterotrof. Dan biasanya dia itu memakan produsen atau organisme lain. Contohnya ada hewan, ada manusia, itu termasuk dari konsumen. Nah, konsumen ini dibagi menjadi 3. Ada karnivora, herbivora, dan juga omnivora. Yang ketiga ada pengurai atau dekomposer. Pengurai atau dekomposer adalah organisme yang menguraikan sisa-sisa organisme mati menjadi zat sederhana yang dapat digunakan kembali oleh produsen. Siapa yang menjadi dekomposer atau pengurai? Yaitu jamur dan bakteri. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang tingkatan organisme kehidupan. Organisme yang paling kecil itu disebut individu. Individu adalah suatu organisme atau satu organisme. Contohnya apa? Contohnya itu seekor ayam, sebatang pohon mangga, dan sebagainya. Populasi. Apa yang dimaksud populasi? Populasi adalah suatu kumpulan organisme dengan jenis yang sama. Contohnya, populasi macan, populasi harimau, populasi gajah. Selanjutnya ada komunitas. Apa yang dimaksud komunitas? Komunitas adalah kumpulan dari berbagai populasi dalam suatu wilayah. Contohnya, di suatu wilayah di hutan misalnya, itu ada populasi jerapah dan juga populasi macan. Ini termasuk komunitas, satu komunitas. Selanjutnya, ekosistem. Apa yang dimaksud ekosistem? Ekosistem adalah tingkatan dari kehidupan yang penting. Ekosistem ini terdiri dari komunitas dan juga lingkungan. Antara makhluk hidup dan juga lingkungan ini akan melakukan suatu interaksi. Jadi, ekosistem itu mengacu pada suatu lingkungan di mana organisme hidup dan berinteraksi dengan faktor lingkungan fisik dan kimia di sekitarnya. Contohnya ekosistem sawah. Di sawah itu ada organisme. Apa organismenya? Ada hewan-hewan kecil belalang, ada tikus, ada manusia, terus ada padi atau jagung. Nah, itu saling berinteraksi di suatu lingkungan. Lingkungannya apa? Lingkungan sawah. Selanjutnya ada bioma. Apa yang dimaksud bioma? Bioma adalah area yang memiliki karakteristik geografis atau iklim yang sama. Diklasifikasikan berdasarkan vegetasi dominan dan ditandai dengan adaptasi. Bioma merupakan ekosistem terbesar yang dimiliki oleh flora dan fauna yang khas, yang pada dasarnya terdiri dari produsen, konsumen, dan pengurai. Terakhir itu ada bioma. Bioma dibagi menjadi 7. Yang pertama ada bioma gurun, yang kedua ada bioma stepa, dan ketiga ada bioma sabana, yang keempat ada bioma hutan hujan tropis, yang kelima ada bioma hutan gugur, yang keenam ada bioma tundra, dan yang terakhir ada bioma taiga. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama ada bioma gurun. Bioma gurun merupakan salah satu bioma di bumi yang menerima curah hujan kurang dari 250 mili setiap tahunnya. Ciri-ciri dari bioma gurun, yang pertama, curah hujan sangat rendah. Kecepatan penguapan air lebih cepat daripada hujan. Yang ketiga, kelembapan udara sangat rendah. Dan yang keempat, amplitudo hariannya sangat tinggi. Yang kedua ada bioma stepa atau bioma padang rumput. Bioma ini merupakan salah satu bioma di bumi yang menerima curah hujan 250 sampai 500 mili setiap tahunnya. Ciri-cirinya, yang pertama, curah hujan 250 sampai 500 mili per tahun. Hujan turun tidak teratur, peresapan tinggi, dan aliran air cepat. Yang ketiga ada bioma sabana.
Bioma sabana adalah suatu padang rumput yang diselimuti oleh pohon-pohon yang tumbuh tersebar dan sangat jarang. Sabana dibagi menjadi dua atas tumbuhan penyusunnya. Yang pertama ada sabana murni, yaitu sabana yang penyusunnya terdiri dari satu jenis tumbuhan saja. Kemudian yang kedua ada sabana campuran, yaitu sabana yang pohon-pohon penyusunnya terdiri dari berbagai campuran jenis pohon. Yang keempat, ada bioma hutan basah atau hutan hujan tropis. Bioma ini merupakan salah satu bioma di bumi yang memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, curah hujan tingginya 2000 sampai 2250 mili per tahun. Matahari bersinar sepanjang tahun. Suhu 25 derajat Celcius sampai 31 derajat Celcius. Tanahnya subur, tumbuhan lebat dan daun lebar. Dari bulan yang satu ke bulan yang lain, perubahan suhunya relatif kecil. Dan yang terakhir, di bawah kanopi atau ujung pohon selalu gelap sepanjang hari sehingga tidak ada perubahan suhu antara siang dan malam hari. Contohnya, hutan lumut dan mangrove. Yang kelima ada bioma hutan gugur. Bioma ini merupakan salah satu bioma yang terdapat di bumi dan terletak di daerah yang mengalami 4 musim. Ciri-cirinya, curah hujan sepanjang tahun mencapai 750 mili sampai 1000 mili per tahun. Mempunyai 4 musim, semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Keanekaragaman jenis tumbuhan lebih sedikit daripada hutan hujan basah. Pohonnya tinggi tetapi daunnya tidak terlalu lebar, dan musim panas pada bioma hutan gugur, energi radiasi yang diterima cukup tinggi, demikian juga dengan presipitasi dan kelembapan. Yang keenam adalah bioma taiga, merupakan salah satu bioma yang terdapat di bumi yang hutannya mayoritas berdaun jarum. Ciri-cirinya, curah hujan 250 mili per tahun. Musim panas berlangsung selama 3-4 bulan dan sisanya adalah musim dingin. Tumbuhannya berdaun jarum dan memiliki lapisan lilin. Yang keempat, atau yang terakhir, jenis tumbuhan sangat sedikit atau tunggal. Contoh flora yang ada di bioma taiga adalah albus, pinus, cemara. Yang terakhir adalah bioma tundra. Bioma tundra merupakan salah satu bioma yang terdapat di muka bumi yang tanahnya tak berpohon. Oleh karena itu, tundra merupakan suatu kawasan khususnya kutub yang tidak ditumbuhi berbagai jenis pohon. Ciri-cirinya, musim dingin berlangsung selama 9 bulan dan musim panas berlangsung selama 3 bulan. Curah hujannya rendah. Usia tumbuhannya 3 bulan. Tanahnya sebagian besar adalah batuan induk yang telah mengalami sedikit pelapukan. Dan rata-rata suhu tertinggi adalah 10 derajat Celcius serta terendah bisa mencapai minus 35 derajat Celcius. Contoh flora yang terdapat di bioma tundra adalah lumut, semak kerdil, dan juga rumput. Tingkatan kehidupan yang terakhir ada biosfer. Biosfer merupakan tingkatan kehidupan yang paling luas yang mencakup seluruh kehidupan di planet bumi, termasuk seluruh organisme hidup, lingkungan fisik, dan juga lingkungan kimia. Jadi, upaya untuk menjaga keseimbangan biosfer yang sehat sangatlah penting dalam menjaga kelangsungan hidup semua organisme hidup di planet ini, termasuk manusia. Oleh karena itu, upaya untuk memelihara dan melestarikan biosfer dan keanekaragaman hayati di dalamnya sangatlah penting untuk dilakukan. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.